Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka tewas ditembak polisi. Warga kota Jayapura digemparkan dengan penemuan jasad wanita di bawah jembatan. Ribuan warga berebut daging kurban di Merauke. Satgas Operasi Damai Kartens menembak mati seorang anggota organisasi Papua Merdeka wilayah Paniai. Baganiok Murib merupakan desertir TNI yang terakhir berpangkat prajurit 2 anggota Satgas Yonif 527 Baladibya Yuda Kodam 5 Brawijaya. Ia meninggalkan pos Monamani Baru di Kabupaten Dogiai pada tanggal 14 April 2024 dan bergabung dengan organisasi Papua Merdeka. Kami berhasil menemukan satu buah jenazah. Seorang laki-laki diduga merupakan KKB kelompok Undius Kogoya. Saat ini, tim kami, aparat gabungan dari TNI Polri, sedang melakukan evakuasi jenazah tersebut untuk kami bawa ke RSUD Kabupaten Paniai sehingga dapat segera kami identifikasikan. Selanjutnya, kami tegaskan bahwa Satgas Operasi Damai Kartens akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap KKB, khususnya kelompok Undius Kogoya yang selama ini aktif melakukan gangguan Kamtipmas di wilayah Kabupaten Paniai. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menegakkan hukum yang tegas dan terukur terhadap kelompok bersenjata yang mencoba memisahkan diri dari NKRI. Sebelumnya pada tanggal 11 Juni lalu, OPM menembak mati seorang sopir bernama Rusli lalu membakar mobil bersama korban di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Hendra melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan tergeletak di bawah jembatan Kali Acai, Pasar Lama, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan warga dalam posisi terlentang dan tertutup kain sarung serta sudah mengeluarkan bau busuk. Warga langsung melapor ke Polsek Abepura yang kemudian mendatangi lokasi lalu mengevakuasi mayat ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Saat ini polisi tengah menyelidiki identitas dan alamat korban. Kemarin kami mendapat laporan dari masyarakat terkait penemuan sesosok mayat di bawah jembatan Kali Acai. Pada saat kami terima laporan, kami langsung mendatangi TKP, kami koordinasi dengan identifikasi Polres, gabungan dengan Polsek. Setelah kami sampai di TKP, memang benar ternyata ada sesosok mayat dan kami langsung evakuasi mayat tersebut. Kami serahkan bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum, tapi untuk terkait masalah identitasnya sampai saat ini kami belum bisa tahu identitasnya, sementara dalam tahap penyelidikan. Bagi anggota masyarakat yang merasa kehilangan kerabat atau anggota keluarga, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 2 motor di Jalan Seringgu, Merauke tabrakan. Tabrakan maut itu mengakibatkan 1 pengendara meninggal dunia.
Kejadian bermula ketika motor yang dikendarai Frankie melaju dari arah lampu 1. Dari arah berlawanan, muncul motor yang dikendarai Christian yang diduga pengendara dalam keadaan mabuk miras sehingga sulit mengendalikan motornya. Tabrakan keduanya pun tak terhindarkan. Di Jalan Seringgu pada jam 6.30 antara roda 2 dengan roda 2. Piket saat itu menangani kejadian tersebut. Kemudian dari laporan masyarakat, petugas langsung ke TKP. Yang pertama ditolong yaitu ketiga korban. Ketiga korban tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Karena yang pengendara satu orang itu luka kakinya luka berat, ditinggalkan di rumah sakit. Kemudian yang satu lagi pengendara yang berboncengan dibawa ke lantas. Kemudian setelah di lantas, yang korban satu orang itu sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan ketika tiba di rumah sakit, petugas medis menjelaskan bahwa korban tersebut telah meninggal dunia. Saat ini pengendara yang meninggal dunia berada di Rumah Sakit Umum Merauke. Polisi mengimbau warga tidak mengendarai motor secara ugal-ugalan, apalagi dipengaruhi minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebuah kontainer di Pelabuhan Yosudarso, Merauke terbakar. Buruh pelabuhan yang saat itu bertugas kaget karena tiba-tiba saja ada asap yang muncul dari dalam kontainer. Api sulit dipadamkan, akhirnya kontainer itu ludes terbakar. Satu mobil pemadam kebakaran milik Pemkap dikerahkan memadamkan api agar tidak meluas ke kontainer lain. Berapa biji kontainer terbakar itu? Itu isi apa kontainer itu? Kurang tahu. Sudah selesai pemadaman berapa? Kepolisian Sektor Laut Merauke saat ini masih menyelidiki penyebab terbakarnya kontainer itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan warga berebut untuk mendapatkan daging kurban yang dibagikan Masjid Nurul Mujahidin, Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan. Sejak pukul 9 pagi, ratusan warga sudah antre dan memadati halaman masjid. Padahal panitia baru membagikan daging kurban pukul 11 siang. Warga akhirnya berebut dan berdesakan. Dari jam berapa di sini tadi? Dari jam 8. Jam 8. Mau apa ke sini nih? Daging korban ini sampai jam berapa ini? Belum dapat kah? Belum. Jadi tunggu tetap sampai dapat. Sampai dapat ya. Ini dari jam berapa ya? Jam 9. Iya, jam 9. Jam setengah 9. Ini sampai sekarang belum dapat ya? Belum. Iya, Ibu kesini ngapain Ibu? Saya meminta kurban, dapat. Daging kurban ya? Iya. Tahun lalu dapat juga di sini? Dapat juga ya? Dapat. Sekarang belum ya? Iya. Dengan sapu anak juga Pak dapat. Masjid Nurul Mujahidin, Pasar Wamanggu, Merauke tahun ini memotong sebanyak 14 ekor sapi, dan panitia sendiri menyiapkan sebanyak 900 kupon pembagian daging kurban untuk warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masjid Babu Salam Mimika tahun ini mengorbankan 2 ekor sapi dalam perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Jumlah hewan yang dikurbankan tahun ini berkurang dibanding tahun lalu. Kendati demikian, panitia kurban tetap berupaya pembagian daging kurban tetap merata ke seluruh jamaah. Tahun ini Masjid Babu Salam Timika tidak mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah. 2 ekor hewan kurban yang dipotong, 1 ekor merupakan sumbangan dari jamaah, dan satunya lagi bantuan dari luar. Tahun-tahun sebelumnya pengurus masjid ini bisa memotong hewan kurban antara 7 hingga 10 ekor sapi. Kalau kita mau data semua di sekeliling jamaah Masjid Babu Salam itu sebenarnya tidak cukup. Cuma karena tahun ini sangat drastis menurun. Di satu sisi sapi kurban sangat susah didapatkan dan harganya mahal. Jadi kita cukup-cukupkan saja yang ada. Jadi kita lebih khususkan jamaah yang aktif di Babu Salam. Artinya yang paling aktif, terus mungkin juga yang fakir, duafa, terus ada beberapa juga mualaf yang kita kasih. Ya, pembagiannya door to door. Hari ini
sangat turun drastis, cuma 2 ekor. Harapannya mungkin tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi supaya kita dari panitia bisa menjangkau lebih banyak membagi hewan kurban. Nah, tentunya juga harapan mungkin ada bantuan dari Pemda juga. Karena tahun ini kami tidak mendapatkan bantuan sapi hewan kurban. Pengurus masjid langsung membagikan hewan kurban yang sudah dipotong ke jamaah dari rumah ke rumah. Pengurus masjid Babu Salam Timika berharap tahun berikutnya pemerintah bisa memberikan bantuan hewan kurban ke setiap masjid di Mimika secara merata. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Provinsi Papua Selatan meminta jurnalis media massa membantu KPU untuk menyosialisasikan tahapan pilkada. Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan, Daniel, mengatakan peran media sangat penting agar warga mengetahui sejauh mana tahapan yang berjalan. Membangun komunikasi dan menjalin kekerabatan antara KPU sebagai penyelenggara, salah satu penyelenggara, dan juga dengan KPU dan pers. Karena kita melihat banyak daripada pengalaman kemarin di pemilu tahun 2024, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif baik DPD, DPRD maupun DPR provinsi dan kabupaten kota. Di situ kami sadari bahwa banyak hal yang kami dibantu dan didukung oleh teman-teman media wartawan. Dalam hal ini publikasi sampai ke daerah-daerah, tingkat partisipasi masyarakat ini kan tinggi ini karena berkat dari saluran informasi daripada media-media, baik media yang online maupun yang offline. Dalam hal ini ada yang media dari surat kabar, ada yang cetak, ada yang elektronik atau lewat audio dan visual. Ini sangat luar biasa bisa menyampaikan usul-usul dan bisa ikut mengangkat kita juga. Artinya kita punya tingkat partisipasi masyarakat pemilih di tahun 2024. Dan kami berharap di tahun 2024 ini juga di penyelenggaraan pilkada pemilihan kepala daerah di tanggal 27 November nanti, kami berharap juga nanti ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal ini untuk mensukseskan kegiatan pilkada, baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Pelaksanaan pilkada gubernur dan bupati serentak baru pertama kali digelar di Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang ulang tahun ke-78 Bayangkara, Polda Papua Barat gelar donor darah bersama Palang Merah Indonesia. Polda Papua Barat berhasil mengumpulkan 84 kantong darah yang akan disebarkan ke rumah sakit. Dalam rangka Bayangkara ke-78 tahun, di mana di sini kita mengadakan basis donor darah yang dikhususkan untuk anggota Polri. Jadi memang kami tidak terbuka dulu untuk umum, kami hanya dikhususkan untuk anggota Polri. Targetnya kami mungkin sekitar 200 orang. Kami sudah menyurat ke semua center. Setiap centernya ada beberapa anggota yang ditugaskan untuk tapi baru sampai saat ini ada sekitar 84 yang baru ya dari pagi, rencana kan kita sampai sore. Sudah pertengahan ini sudah mencapai hampir 100. Yang gugurnya juga ada sekitar 20-an dan yang kantong yang sudah didonor sekitar 20-an. Jadi ini kerjasama dengan PMI Provinsi. Nah, iya, kami kerjasama dengan PMI Provinsi. Untuk hasil donor darah ketika terkumpul nanti diserahkan ke PMI atau stok di rumah sakit? Enggak, semua hasil dari donor darah, kantong darahnya kami serahkan ke PMI. Nah, untuk masyarakat Papua Barat. Kalau yang tadi sekitar 23 ini karena apa? Masalah kesehatan apa? Ya, biasanya terkait karena mungkin dia kurang tidur, kan tetap kita juga harus training seperti itu, kurang tidur atau mungkin lagi sementara minum obat dan lain-lain. Polisi mengimbau lembaga lain juga rutin menggelar donor darah karena rumah sakit di Papua Barat kerap kali kekurangan stok darah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.